wala amurannahum. Setan, sungguh setan itu akan memerintah manusia. Ketika manusia melakukan maksiat, ketika seorang hamba Allah melakukan perbuatan dosa besar, dosa kecil, dia tidak merasa diperintah setan. Salah satunya bagaimana? Ketika seseorang ini melakukan, mohon maaf, perzinahan, pencabulan dan sebagainya. Mereka setan-setan cara memerintahnya bukan langsung, ini hajar, coba ini langsung perkosa, tidak. Caranya minimal dari maksiat ini, pertama langkah setan itu fanadiratun. Dibuatlah matanya itu indah nengok orang itu. Dibuat dari mulai pandangan dulu, nengok lawan jenisnya, ini kok cantik, ini kok bagus badannya. Lalu setelah fanadiratun fasalamun, coba untuk bersalam, coba untuk ngomong. Seperti apa Pak Ustadz? Namanya catcalling. Catcalling itu panggilan kucing. Seperti apa? Hai cewek. Pertama ditengok dulu. Jadi setan langsung ini hajar. Tidak. Setan itu diberikan mata kita indah nengok lawan jenis kita. Oh cantik ini. Setelah cantik udah nggak tahan lagi, lewat di depan tempat kita lagi ngobrol. Hai cewek, mau kemana cewek? Udah mulai fasalamun. Setelah fasalamun, fakalamun. Mulai mencoba untuk memaksa berbicara. Ada nomor HP-nya enggak? Berapa nomor WhatsApp-nya? Kalau zaman dahulu berapa PIN BB? Ada Facebook enggak? Ada Instagram enggak? Sudah mulai berani. Setelah memandang, mulai dari memandang dia coba menyapa, setelah menyapa berbicara, setelah itu barulah setelah kenal dapat nomor HP-nya, famauidun, janjian. Setelah janjian terakhir barulah faliqaun, bertemu. Setelah itu barulah terjadi. Itulah kenapa Pak di Al-Qur'an itu disebutkan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Di Al-Qur'an itu tidak ada kata-kata wala taf'alu, jangan kerjakan zina, tidak. Karena zina terjadi bukan karena bagaimana manusia itu langsung melakukan, tidak, tapi dimulai dari pandangan, dimulai dari cara bicaranya, dimulai dari menyapa, dimulai dari minta nomor HP, lalu dibikin grup CLBK, Rioni, alumni SMP, alumni SD, alumni SMA, masuk dalam satu grup. Dikirimlah nomor fotonya. Ini siapa dulu? Oh, ini Nuruddin ya, yang dulu yang ingusan itu ya. Kok udah ganteng sekarang ya? Ditengok, bilang sama lagi yang laki-lakinya, ini siapa dek? Yang perempuan temannya si laki-laki, ini suamiku. Kok kurus krempeng, gantengan aku lah katanya. Diprovokasi perempuan itu. Kamu rugi dulu, kenapa nggak mau sama aku? Tengoklah fotoku sekarang ganteng, duitku banyak. Dimulai dari hal-hal kecil. Akhirnya Rioni, setelah Rioni barulah di tukaran Facebook, di add friend. Setelah add friend barulah inboxan. Setelah inbox ya sudahlah janjian. Nah setelah terjadi sudah tidak bisa tak bisa diatasin, akhirnya terjadi perselingkuhan, berantem, dan itu bisa terjadi. Kita tengok di media sosial, di dunia fakta, di dunia maya, di dunia yang kita alami ini, berapa banyak orang-orang berselingkuh. Kenapa? Mereka tidak merasa disesatkan sama setan. Mereka tidak merasa digoda sama setan. Dia menjadi pembenaran, dicarilah pembenaran. Bahkan mohon maaf, banyak terjadi perselingkuhan, pelakor dengan istrinya padahal lebih cantik istrinya. Pelakornya menang bedak skincare aja. Saya beli tengok potongannya lebih baik. Tapi kenapa? Karena mereka sudah disesatkan sama setan. Makanya saya sampaikan tadi, la udilannahum, setan ketika menyesatkan manusia, manusia tidak pernah merasa disesatkan. Contoh bagaimana? Ketika ada orang mabuk, ketika ada orang maksiat, berzina, mereka tidak merasa digoda sama setan. Padahal setan itu tepuk tangan. Menang aku sekarang, aku bisa goda setan. Jadi kata setan, aku ini tak sendirian nanti di neraka. Jadi setelah diperintahkan, barulah dimulai dari godaan yang lain.